Abdi dalam itu orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya. Mungkin semacam pegawai keraton kali ya. Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan. Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia. Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan. Abdi dalam batir, pembantu. Batir nggak pembantu, batir nggak pembantu nggak batir. Jadi ada sesuatu atau ya filosofi yang sangat mendasar yang diikuti atau selalu dibanggakan serta dilaksanakan di dalam kehidupan oleh para petinggi Ngayogyakarta Hadiningrat terutama, yang merupakan warisan para nenek moyang pada waktu itu. Ya. Jadi mulai Sindun Agung, ya, ada yang juga dari Kanjeng Penembahan Senopati, itu menganut filosofi tersebut. Nah, filosofi yang pertama adalah Hamemayu Hayuning Bawana. Sekarang apa itu yang namanya filosofi Hamemayu Hayuning Bawana? Memayu Hayuning Bawana itu adalah satu filosofi yang disadari bahwa memang tugas manusia itu sesuai dengan kodratnya adalah mempertahankan, memperbaiki, kemudian ngewet-wet dalam bahasa Jawanya, ya, menyelamatkan dunia ini dari kerusakan. Yang kedua, sikap atau perilaku atau karakter. Karakter apa? Karakter satria. Satrio, dalam bahasa Jawanya, satrio. Ini adalah figur atau manusia yang mempunyai pegangan di dalam hatinya, atau yang dalam bahasa Jawanya itu gegebengan, nyawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh. Kemudian yang ketiga adalah persatuan kesatuan yang golong gilik. Golong gilik itu artinya golong itu bulat, penuh, gilik itu silindris ke bawah. Artinya di situ tidak ada sudut. Berarti persatuan kesatuan antara manusia dengan Allah dan manusia satu dengan yang lain, pimpinan dengan bawahan, ya, rakyat dengan pimpinannya, sebaliknya begitu, pimpinan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, itu harus golong gilik. Dan itulah yang menyebabkan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bertahan sampai sekarang ini, dan itu sudah dibuktikan, ya. Dibuktikan mulai sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Saya sering ngambil itu sejak HB1 itu menjadi susunan Kabanaran itu. Itu sudah kerjasama. Dan Sultan itu pada waktu itu tidak pernah menganggap yang namanya rakyat itu abdinya atau dalam kasarnya itu batur itu ya, pembantu rumah tangga, bukan. Apa toh abdi dalam? Siapa toh abdi dalam? Abdi dalam itu adalah sok sinten tiyang ingkang sagah dados abdining budaya Kraton Ngayogyakarta.
Dados syarat dados abdi dalem inggih menika piantun ingkang sagah dados abdining budaya. Nah, monggo kita onceki malih abdi budaya menika menapa gitu. Menapa harus yang pandai menari, harus yang pandai gamelan atau yang pandai pocopat mboten. Abdining budaya menika sok sentena tiyang ingkang sagah dados tuladha ing bebrayan ageng. Dados syarat ingkang pengin dados abdi dalem, syaratipun boten ijazah, kedah sarjana, kedah lulusan SMA, kedah pengalaman pekerjaan nika mboten. Ingkang penting nika perilaku lan siap mengabdi untuk Kraton Ngayogyakarta tanpa pamrih. Landasan filosofis Abdalem yang bersifat kultural dan spiritual adalah demi tercapainya sebuah kesempurnaan hidup. Orang Jawa mengatakan ngelmu kasampurnan, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Itulah sangkan paraning dumadi, dumadine parang sangkan paran. Untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup itu, maka harus tahu asal-usul sangkan paran, dari mana dan kemana tujuan hidup itu. Oleh karena itu, Abdalem itu betul-betul sebuah kontribusi yang berharga dalam aspek menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang berbasis pada tuntunan dan pakem yang asli. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit sebetulnya bagaimana para sultan itu menganggap para abdi dalem itu. Bahwa abdi dalem itu di samping telah teruji waktu itu, ya, itu mempertahankan negara Mataram Ngayogyakarta, ya, mempertahankan keberadaan itu. Itu mereka itu selalu dianggap oleh pimpinan keraton atau sultannya itu sebagai perangkat atau aparatur, bukan sebagai abdi dalam pengertian pembantu rumah tangga. Jadi sebagai pegawai itu, aparatur, seperti PNS sekarang, ya. Waktu itu negara Mataram Ngayogyakarta, nah kemudian kalau PNS itu pada waktu menjadi republik ini, jadi kalau mereka sekarang itu sama dengan keraton, itu prinsipnya sama seperti itu. Sehingga anggapan abdi dalem sebagai aparatur atau dulu namanya abdi negara
Kalau korpri itu abdi masyarakat juga seperti itu. Juga abdi dalam harus bisa memberikan contoh pada masyarakatnya dan mengabdi kepada masyarakatnya. Seperti seperti yang dilakukan oleh seorang pegawai. Dan nampaknya nilai-nilai yang seperti inilah sampai sekarang abdi dalam itu masih utuh. Ya, masih utuh. Sehingga mulailah para perguruan tinggi, ya, para intelektual, kemudian para politisi juga ada. Ini apa ini sebetulnya kok masih ada pengabdian cara yang kayak begini? Yang sebetulnya secara nasional kok nampaknya kok semakin luntur pengabdian itu. Nama saya Ari, lengkapnya Ari Supardianto. Saya lahir tahun 1978 dan pekerjaan saya tukang potong rambut, dan saya mulai mengabdi di keraton kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dan saya sangat bersyukur sudah mendapat surat kekancingan atau asma paring dalem, yaitu Mas Rono Pardiyo. Keinginan atau motivasi saya tidak ada yang lebih. Saya hanya ingin mengabdi kepada budaya Jawa, bukan kepada personal, tapi di sini lingkupnya lebih fokus pada budaya Jawa nih, yang harus kita turunkan pada generasi-generasi berikutnya gitu. Banyak masyarakat yang kemudian menganggap abdi dalam itu harus sepuh, harus tua, dan harus yang sudah berumur. Dan pandangan mereka pertama kali dengan saya, dengan bagaimana melihat komentar-komentar itu, pertama kali memang sangat sulit dipahami, karena dengan dunia yang era digital dan sudah global seperti ini, kok ada orang muda. Sebenarnya kalau kita lebih jauh lagi, dari saya pribadi sendiri, dengan masyarakat melihat seperti itu, pola berpikir mereka akan lebih ternyata bisa orang muda bisa berbaur dengan yang namanya budaya dan dengan orang tua. Jadi tidak harus selalu abdi dalam itu harus sepuh, karena kita bukan mencari menjadi abdi dalam untuk menghabiskan masa tua, bukan seperti itu. Tapi justru karena kita dari muda menjadi abdi dalam, justru regenerasi menjadi abdi dalam itu, budaya akan terjaga dan akan tetap lestari. Nah, ini keadaan yang nyata sekarang ya. Keadaan yang nyata itu masih dibedakan di situ antara abdi dalam Punokawan dengan abdi dalam Keprajan. Ya. Kalau abdi dalam Keprajan itu memang banyak yang sudah usia lanjut. Yang abdi dalam Punokawan ini yang sehari-hari kerja di dalam keraton, ini yang mulai dibatasi usianya, ya, mulai dibatasi. Jadi di sini mestinya juga generasi muda itu akan muncul di situ, ya, lewat itu. Tetapi antara yang muda dan yang tua atau yang sepuh ini
itu nanti harus saling memberi dan menerima. Abdi dalam itu tidak pernah menuntut. Artinya tidak diparingi bayar pun sembah nuwun kok. Gitu loh. Artinya dia tetap mengabdi gitu, dengan baik. Karena itu tadi bahwa dia menjadi abdi dalam keinginan sendiri untuk mengabdi. Gitu. Jadi tidak ada abdi dalam, wah kok saya cuma dikasih sekian. Tidak ada. Tidak dikasih pun siap mengabdi. Dikasih sedikit sembah nuwun. Sebelum menjadi abdi dalam itu sifat-sifat kamanungsan atau saya sendiri kuat sekali. Jadi misalnya kemerungsung, terus apa-apa harus berpikirnya besok harus makan apa yang sekarang harus dibeli, apa kebutuhannya. Tapi setelah berapa tahun ini saya menjadi abdi dalam, apa yang saya rasakan itu lebih semeleh sebenarnya. Terus saya lebih sikap ke nerimo atau sikap menerima dengan ini sudah cukup. Dan justru dari misteri cukup itu selalu ada yang lebih. Sampai saat ini itu saya merasakan apa yang saya dapat selama menjadi abdi dalam adalah bahwa pelajaran luhur, pelajaran budi pekerti yang saya terima itu di sana, kalau menurut pribadi saya ada dua. Di sana itu tidak, selama saya menjadi abdi dalam tidak pernah ada yang namanya dimarahi dan tidak pernah ada yang namanya kita disuruh. Jadi benar-benar kita peka terhadap keadaan sekitarnya dan peka terhadap apa yang kita hadapi. Misalnya saya berhadapan dengan siapa, saya berhadapan dengan orang yang seperti apa, dan di situ etika saya harus terjaga dan saya harus sopan seperti apa, dan itu yang saya rasakan selama ini. Karena itu sudah saya alami selama kurang lebih 7 tahun ini, untuk merasa bosan saya tidak pernah. Bahkan saya senang karena meskipun saya hanya sendirian jam 5 nyapu, tapi rasa ayem, rasa ini pasti ada berkahnya, itu selalu ada. Dan setiap saya masuk 24 jam, itu selalu ada poin kehidupan yang saya terima. Secara pribadi memang saya merasakan sangat jauh berbeda, Mas. Pada saat dimana bukan beban tapi letak tanggung jawab sebagai abdi dalam itu kemana-mana ternyata sangat besar. Banyak mata yang menyorot, dimana-mana akan selalu dikaitkan dengan kalimat abdi dalam. Misalnya saya pun mohon maaf, misalnya pas makan sembarangan dengan tidak hormat, dengan cara sopan santun atau dengan perilaku yang tidak sopan pun akan disorot, wah dia abdi dalam ya kok seperti itu. Bahkan sampai ke bahasa, ke sikap, tutur kata itu pun akan disorot. Dan di situ justru pribadi seorang abdi dalam itu malah tertempa di situ. Ya alhamdulillah, yang namanya abdi dalam ini malah masih mampu untuk memberikan contoh yang baik. Ya. Pengabdian itu seperti inilah sebetulnya. Ya. Sampai dengan pada waktu para abdi dalam ini katanya mau dinaikkan honorariumnya atau soal Pak Sultan wanti-wanti sekali ini. Sultan ke-10 ini. Wanti-wanti sekali. Hati-hati ini. Jangan sampai merusak pengabdian mereka itu kepada budaya keratonnya Jakarta. Nah ini sulitnya nanti keraton dan Puro Pakualaman untuk tetap mempertahankan nilai pengabdian itu, ya, supaya tidak terdegradasi seperti masyarakat pada umumnya, bahwa pengabdian kepada
nusa bangsa dan negara ini menjadi semakin tipis. Karena kegiatan daripada ya kita bernegara ini nampaknya yang namanya kaitannya dengan ekonomi sudah dikelola semacam itu, pada banyaknya koruptor dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi nanti pengabdian daripada masyarakat ini, rakyat ini, pegawai itu kepada nusa bangsa dan negaranya. Insya Allah yang namanya abdi dalem ini masih mampu, ya, harus dijaga untuk pengabdiannya. Matur nusanipun Wiraka Bekel Jaya Darmono. Nggih. Tepat atur kula nyuwun pangapunten. Inggih. Kula pinangka Sulih Salira, kanca caos Regol Mutulan Tamanan Kraton Yogyakarta Adiningrat. Nggih. Kelompok kalih. Ngayahi ayang dalem caos wonten Regol Mutulan Tamanan Kraton Yogyakarta Adiningrat wiwit wingi enjing ngantos dumugi enjing puniki wilujeng saking kantor mboya wenten dawuh menapi-menapi kejawi mbok bilih kathah kekirangan anggenipun nertepaken uga rampening pecaosan kula semanggaken Rama Wedana sak kanca. Seharusnya tradisi keraton abdi dalem itu subjek pelaku peradaban, menjadi unsur utama pengukuh dan pengokoh kebudayaan Jawa, khususnya Indonesia pada umumnya. Kita mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia itu memang dari lokal-lokal tradisi-tradisi yang merupakan puncak-puncak budaya daerah. Yogyakarta itu bagian dari puncak-puncak budaya daerah. Oleh karena itu, modernitas yang bersumber dari luar itu harus ada tawar-menawar, sehingga terjadilah komunikasi dan interaksi yang harmonis. Suatu wilayah atau suatu negara itu apabila tidak mengikuti modernisasi itu juga bisa dianggap tertinggal. Tapi pada dasarnya saya sangat tidak setuju apabila modernisasi itu malah bisa membunuh kita atau menjadi bumerang bagi kita. Justru kita harus bisa memanfaatkan dari modernisasi itu sendiri. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menjaga budaya. Justru malah itu bisa saling menguatkan, Mas. Jadi apa yang apabila kita tidak bisa eling dan waspada itu sendiri, modernisasi bahkan bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sifatnya malah kita menjadi rugi sendiri. Dan yang penting etika, budaya, sopan santun, tata krama, subosito itu yang harus dijaga dan bisa mengimbangi modernisasi itu sendiri, Mas. Harapan saya itu untuk kedepannya keraton itu bisa menjadi simbol secara lahir dan secara batin di tiap-tiap generasi masih tetap terjaga, Mas. Menjaga dari sisi yang mana sehingga keraton tetap berdiri tanpa meninggalkan budaya dan etika-etika para leluhur yang dulu atau sudah ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. Jangan sampai keraton itu tertutup dengan modernisasi, tapi justru karena keraton itu harus ada di depannya modernisasi. Jadi keraton yang modern tapi tanpa meninggalkan budaya asli, budaya yang dari orang tua dan leluhur, Mas, warisan-warisan seperti itu.